Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi bersama saya di podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sedang bersama Kang Ipul. Assalamualaikum Kang Ipul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, salim atas selama tetepan. Nah, pemirsa Partipi, Kang Ipul ini merupakan pegiat literasi di Sumedang dan tentunya sudah ke kancah nasional tentunya Kang Ipul ya, karena beberapa kali juga Panti Baca Ceria ya. Ya. Panti Baca Ceria sempat menembus nasional. Itu waktu itu kegiatan apa Kang? Sebenarnya kalau di kancah nasional, kalau di Panti Baca Ceria, si relawan dari Panti Baca Ceria diikut sertakan dalam beberapa program residensi yang ada di beberapa kementerian, terus ada juga penghargaan komunitas kreatif se-Indonesia tahun 2020 dapat penghargaan langsung dari Pak Nadiem Makarim. Terus yang terakhir kemarin 2023 di Panti Baca Ceria dapat finalis film favorit dari Kemenparekraf dari Pak Sandiaga Uno. Iya, sangat luar biasa. Itu yang judulnya apa sih? Yang judulnya Jaga. Oh, Jaga ya. Ya. Jaga ya. Itu Jaga menceritakan kalau Jaga lebih ke fokusnya kemarin tuh di anak, lagi di isu anak tentang bullying, bagaimana caranya dulu. Kalau waktu pas zaman kecil, ketika ada anak yang bertubuh gempal kayak seperti itu nggak bisa diajak main bola misalkan seperti itu. Nah dia si Jaga ini gimana caranya membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia itu bisa gitu ikut serta dalam kegiatan yang biasa main dengan anak-anak sekitarnya kayak gitu sih. Di filmnya si Jaga ini ternyata bisa menjaga gawang kayak gitu. Jaga gawang. Jadi ada menjaga gawang juga. Makanya mungkin judulnya Jaga. Iya. Nah, jadi flashback dulu nih Kang Ipul dulu. Okay. Nah, Kang Ipul ini sepeda baca dulu ya. Itu tahun berapa, Kang? 2016. Sepeda baca dan buka lapak baca ya gratis di alun-alun muter kayak gitu Kang ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berlanjut bahkan berkembang Kang ya. Alhamdulillah. Sudah ada ini sendiri base camp. Di mana Kang base camp yang sekarang? Sekarang itu baru Agustus kemarin base camp pindah ke Regol. Ke daerah Regol Wetan ya. Oke. Nanti kita boleh main ke sana Kang ya. Oke, ada kedai kopinya juga sekarang. Aduh. Iya benar. Nama basis ekonomi. Padahal tadi ngopi di itu ya syuting. Oke, nanti next di sana. Oke. Ini Kang, saya lihat di media sosial dalam waktu dekat ini akan ada event atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Panti Baca ya. Yang judulnya itu sejarah menulis sejarah kampung. Menulis sejarah kampung. Nah, itu maksudnya seperti apa? Siapakah pesertanya atau seperti apa maksud dan tujuannya Kang? Sebenarnya yang menulis sejarah kampung ini tuh salah satu rangkaian kegiatan dari program Ceriakan itu cerita akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan akan di Panti Baca Ceria di bulan September sampai Oktober ini ada kegiatan-kegiatan terus. Salah satunya itu tentang kepenulisan sejarah kampung. Jadi pengen memantik kembali salah satunya buat masyarakat Sumedang khususnya mengarsipkan tentang memori sejarah kampungnya mereka sendiri gitu. Lalu kita akan fasilitasi dengan mentornya salah satu mentornya ini nanti dibocorin. yang akan difasilitasi oleh mentor. Terus nanti kita akan fasilitasi mereka selama pembekalan 1 hari terus sampai nanti itu menjadi buku gitu. Dibukukan dan nanti akan dilaunchingkan juga bukunya. Untuk peserta ini gratis? Untuk peserta gratis. Malah kita kasih makan, minum, kopi. Kopi tetap ada. Nah, ini sangat menarik sekali buat pemirsa di rumah. Ini penutupan sampai tanggal berapa? Pendaftaran ini sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23. Oke, jadi masih ada waktu ya. Masih ada waktu dari syuting sekarang.
Untuk ini ya Kang, untuk peserta apakah ada batas usianya atau misalkan hanya untuk pelajar atau mahasiswa atau seperti apa? Sebetulnya kalau untuk peserta sih pengennya sebebas mungkin. Nah, cuman kita paling ya yang sudah punya mahasiswa dan umum aja gitu. Mahasiswa dan umum. Yang udah punya KTP kayak gitu. Yang udah punya KTP. Kayak gitu. Oke, jadi nanti punten saya potong nih Kang. Nanti peserta ini dibekali tentang menulis lah seperti Iya. itu ya. Kemudian mereka ke lapangan gitu mencari bahan tulisan atau Iya. seperti apa Kang? Kalau skemanya sih nanti ketika pendaftaran si peserta ini harus ada ide cerita dulu. Oh, ini cerita. Ide cerita mereka itu, terus langsung nanti ketika pembekalan ide cerita itu nanti dibedah juga gitu. Ide ceritanya yang nanti akan fokus kepada kepenulisan mereka nanti gitu ketika mereka di lapangan gitu. Dan setelah di lapangan mereka baru mengirimkan hasil tulisannya kayak gitu sih Kang. Untuk temanya bebas mungkin nanti. Temanya Atau itu emang dari ide cerita itu bisa nanti ketika misalkan setelah pelatihan berubah atau gimana? biasanya suka ada yang berubah. Berubah gitu. Suka keinget lagi kalau ketika sudah ada tips dan triknya ketika tentang kepenulisan misalkan pasti akan ada beberapa perubahan sih biasanya. Oke, itu nggak jadi masalah ya. Yang bisa jadi tema tulisan mereka itu nanti apakah kulinernya kah? Apakah sejarah pahlawan, mungkin ada pahlawan di kampung halamannya atau seperti apa? Sebenarnya kalau focusingnya sih lebih ke penamaan sejarah kampungnya itu sendiri gitu. Salah satunya buat mengarsipkan ingatan gitu, karena ketika misalkan ada beberapa sejarah nama kampungnya itu tidak diarsipkan, nah takutnya yang sudah tahu dan tua itu ya nggak ada gitu dan tidak akan terus turun temurun gitu. Ketika ada yang menanyakan hal nama sejarah kampungnya apa dan tidak tahu misalkan kan, nah kan itu jadi PR juga gitu untuk ya setidaknya untuk masyarakatnya yang di sana gitu. Kalau sudah mengetahui sejarah kampungnya sendiri kan itu menjadi bisa jadi bahan untuk pengarsipan dan buat regenerasi terus-menerus gitu, kayak gitu. Makanya disebut sejarah kampung, diantaranya ya asal-usul nama kampung, kampungnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk sekarang Kang Ipul nih kan sering juga nih mengarsipkan gitu kan ke kampung-kampung gitu. Masih ada nggak Kang kampung-kampung yang si asal-usul nate ya nggak banyak orang yang tahu gitu? Masih ada nggak di Sumedang yang kayak gitu? Kayaknya sih banyak. Kayaknya ketika menanyakan beberapa daerah ya kalau misalkan ke anak muda, tapi kalau misalkan nggak tahu, kalau misalkan ke sepuh gitu, ke orang tua ya mungkin mereka tahulah gitu, kayak gitu sih. Tapi ya makanya dengan ada kegiatan ini sih biar lebih ya semoga, karena kan banyak ya kan 207 kalau di Sumedang 270 desa. Ya semoga aja kalau ini kegiatannya mantik gitu. Kalau misalkan bisa dilaksanain lagi nanti ada part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya gitu. Karena kan desa 270. Iya. 270. Oke, paham. Karena targetnya peserta ini kan ya mereka yang ya relatif muda lah kayak gitulah, muda. Dan tentunya ya yang muda ini ya waktunya bertanya kepada yang tua gitu ya tentang sejarah kampungnya sehingga nanti terarsipkan gitu kan. Nah, bergeser sedikit nih Kang, di Panti Baca Ceria Kang. Selain sejarah kampung, katanya ada agenda lagi Kang. Kalau agenda-agenda terdekat sih, kalau agenda-agenda di kita paling yang rutinan itu kelas filsafat, terus lapakan itu masih kayak minggu-minggu kemarin masih dibuka lagi, terus ada beberapa kelas rutinan kayak kelas media sosial kayak gitu, terus paling sih rutinan buat nanti persiapan, karena di Oktober ini juga kita kerjasama dengan lembaga kebudayaan dari Jerman juga, tentang nanti masih sama kayak penulisan sejarah kampung juga sih, tapi nanti outputnya lebih ke pengkaryaan eksibisi juga gitu dari 26 kecamatan pure kalau itu gitu, tentang
ngomongin tentang 10 objek kemajuan kebudayaannya banget kalau itu. Oke, 26 orang dari 26 kecamatan. Oke, sangat luar biasa. Boleh daftar kan nanti ya. Jadi peserta. Nah gini Kang, ngomong-ngomong tentang literasi, menulis dan membaca. Nah, menurut Kang Ipul sendiri, Kabupaten Sumedang nih Kang khususnya, kalau dilihat dari indeksnya gitu Kang, kemarin sih ya sempat ngobrol juga dengan dinas terkait seperti itu Kang. Nah kalau menurut Kang Ipul seperti apa? Boleh dilihat dari angkanya atau boleh dilihat ketika Kang Ipul terjun ke lapangan itu seperti apa? Apakah masyarakat itu antusias tapi orang teh belum puas gitu Kang, atau seperti apa? Selama ini sih kalau ngomongin antusiasme masyarakat, sebetulnya salah satunya makanya dulu ada pantikannya lewat gelaran baca gratis kayak gitu tuh ternyata khususnya mungkin di Sumedang gitu ya. Di Sumedang itu ya sebenarnya mereka ingin baca, tapi nah itu akses kepada bahan bacaan ini gitu. Nah akses kepada bahan bacaan ini yang harusnya didekatkan dulu kepada masyarakat. Kayak gitu sih sebetulnya. Ketika ada bahan bacaan mah ya mereka dengan senangnya gitu, dengan senangnya mereka baca, pinjam dan lain sebagainya. Kayak gitu sih cara pendekatan bahan bacaannya ini sih kepada masyarakat, kayak gitu sih. Karena kalau saya sendiri sih mikirnya karena setiap buku itu kan akan menemukan pembacanya sendiri ya. Jadi ya itu salah satunya dengan jemput bola sih. Jemput bola seperti itu gitu, jemput bola seperti itu. Terus ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Karena kalau misalkan langsung harus disuruh baca buku ya lumayan gitu kan, susahnya juga gitu. Tapi ketika ada beberapa mensiasatinya dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan si orang kepada buku, kayak gitu sih. Mendekatkan orang kepada buku, jadi kita jemput bola Kang ya. Jemput bola. Terus ini Kang, kemarin saya sempat ke perpustakaan daerah Kang, Pusdanya, atau sekarang mah arsip dan perpustakaan ya. Nah kemarin ya seperti yang Kang Ipul katakan, buku akan menemui pembacanya. Kemarin saya di sana melihat buku Kang Ipul yang berjudul Arunika ya. Oh iya. Itu banyak bukunya mau dipinta tuh. Oh ini udah milik negara gitu, milik negara. Nah ngomong-ngomong soal buku nih Kang Ipul sudah buat berapa buku? Kalau sebenarnya kalau yang pribadi itu cuman baru 2 sih. Baru 2 yang dulu kumpulan cerpen sama yang novel yang Arunika ini. Kayak gitu. Yang pribadi baru 2 sih. Yang Arunika novelnya. Novel. Antologi bersama banyak lah. Kalau antologi ikut nimbrung lain lah. Banyak lah ya Kang. Nah, ketika Kang Ipul menulis baik itu puisi, cerpen atau novel nih Kang, boleh berbagi dengan pemirsa di rumah bagaimana sih tips atau triknya Kang? Apakah ide dulu kah? Atau misalkan ketika di jalan ada ide langsung tulis, nanti tunggu aja di rumah, atau misalkan seperti itu? Atau bagaimana Kang? Kalau kebiasaan saya sih ada bank tulisan ya, ada bank tulisan di note ya, di HP atau kayak gitu. Jadi ketika kepikiran hal apapun gitu langsung ya bisa ditulis juga gitu, ditulis karena ya suatu saat akan kepake juga gitu si tulisan-tulisan yang sudah dibangkan itu gitu, pasti akan terpakai lah gitu. Terus kalau ngomongin nulis sih karena itu sih salah satunya karena misal banyak, kalau saya pribadi sih lebih ke ngomongin isu yang pengen diangkat juga gitu, isu pengen yang diangkat. Ketika sudah nggak bisa bicara lantang ya udah deh lewat tulisan aja gitu, lewat tulisan aja kayak gitu. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen nulis ya, karena menulis itu kan membaca berulang-ulang ya, jadi ya harus pandai-pandai baca buku, rajin-rajin baca buku gitu, rajin-rajin membaca juga. Oke, kuncinya dari membaca juga ya. Iya. Membaca, mungkin membaca 3, menulis bukan 1, 5. Soalnya kan coret deh mungkin ya. Karena banyak sih kalau kita salah satunya rajin baca buku juga ya banyak pembendaharaan kata kan, katanya banyak
ada kata baru lagi gitu. Jadi itu salah satunya gitu yang buat apa kita bisa mantik untuk ke nulis kayak gitu. Kadang sih gaya bahasa juga itu mempengaruhi kan, misalkan kita hanya baca Sapardi gitu nya, Sapardi ketika disuruh nulis puisi ya gaya Sapardi pasti. Lamun baca puisi Wae Sarendra nanti ya seperti itu gayanya. Makanya betul kata Kang Ipul, ya kalau misalkan kita ingin bisa menulis itunya banyak membaca, baik itu dari berbagai tema Kangnya dan berbagai gaya kepenulisan gitu. Nah kalau misalkan hanya satu gaya menulis ya mungkin nanti akan seperti itu ketika kita nulis deh. Iya, terkungkung di sana gitu. Soalnya pernah saya juga fase-fase itu dulu, fase-fase awal kayaknya. kayak gitu sih. Kalau Kang Ipul siapa penulis favorit? Sebenarnya kalau penulis favorit Indonesia ya. Indonesia ya paling masih yang Pram, masih yang Pramudia Anantatur ya masih. Kalau luar sih karena saya suka fiksi banget dan fantasi gitu, jadi ya J.K. Rowling yang apa ngedistrak saya bisa untuk nulis fiksi fantasi kayak gitu. Karena ya senang fantasi itu karena ya semakin semakin fiksi itu kan semakin nyata. semakin dibayangkan ya. Iya. Kalau yang Arunika itu jenisnya apa? Fiksi fantasi. Fiksi fantasi. Fiksi fantasi sih. Gitu. Ceritakan apa tuh? Kalau itu tuh udah di riset juga, udah dibikin skripsi juga sama di WhatsApp juga ada tuh skripsinya tentang buku itu. Terus menceritakan sebuah gunung lah itulah, yang dimana gunung itu harus diselamatkan karena di gunung itu tuh ada salah satu pohon terakhir namanya pohon Arunika gitu, yang dimana di situ tuh tempat persembunyiannya para siluman gitu, para siluman. Jadi malah di sini si siluman yang membenci manusia karena telah merusak alamnya kayak gitu. Kayak gitu. Dan hingga akhirnya kalau tanya akhir mungkin ada bocoran atau baca aja nanti. Langsung baca aja. Baca aja nanti. Oke. Itu sangat menarik, itu kan ya fantasi gitu ya. Dan pada kenyataannya mungkin tidak ada yang seperti itu, tapi ketika dituliskan, difantasikan ya kadang kan manusia mah suka yang aneh-aneh Kang ya. Resep aneh gitu ya, resep aneh. Di antaranya seperti yang Arunika. Jadi nyesel kan kemarin nggak diambil satu. Nanti ada satu di saya. Oh ada di sana. Nah dapat cindramata. Dapat cindramata. Oke, Kang Ipul mungkin pesan-pesan untuk bisa di rumah nih Kang, agar lebih cinta untuk menulis, membaca Kang, dan seberapa penting sih literasi Kang? Soalnya Kang Ipul juga ini di media juga Kang ya. Boleh disebutin Kang di media apa? Kebetulan lagi ngurus websitenya Iniman Sumedang. Di Iniman Sumedang Kang ya. Di Iniman Sumedang. Nah gini Kang, pentingnya literasi Kang. Banyak orang yang terjebak hanya kepada judul gitu kan, belum membaca isi atau bahkan hanya membaca komenan, ikut-ikut menjudge apa yang diisukan di dalam berita nih Kang. Nah berarti itu kan literasi seseorang itu gitu ya masih kurang mungkin ya Kang. Nah menurut Kang Ipul seberapa besar sih Kang daya literasi kita pada dunia media sosial seperti ini atau digital seperti ini Kang? Sebetulnya kalau ngomongin itu ya masih PR sih ya, masih PR juga, dan harus saling mengingatkan lah gitu buat teman-teman yang udah pada bisa memahami teks gitu kan karena kalau sudah bisa baca ya harus memahami teks itu gitu, memahami bahan bacaan itu. Ketika sudah memahami bahan bacaan ya nah itu akan menjadikan ya salah satu bisa jadi literat lah gitu. Salah satu untuk menjadi literat ya memahami teks apapun itu gitu. Ketika sudah memahami teks itu ya salah satunya itu menghindari ketika ada hoax dan lain sebagainya gitu. Terus kalau untuk memahami teks lainnya ya malah bisa menjadikan bahan untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Salah satunya ketika membaca
tentang ternak lele gitu kan. Kalau hanya membaca saja mah ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau ketika memahami teks bahan bacaannya itu tentang ternak lele ya bisa dipraktekkan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi penting lah Kang, ya, untuk lebih memahami teks ya kan. Nah, mungkin tadi agak terpotong Kang, ajakan untuk pemirsa di rumah Kang, ayo kita lebih mencintai membaca. Harusnya Pak Kadis yang kayak gitu. Kemarin enggak? Oh, belum. Nanti diulang lagi. Boleh Kang ajakan kepada pemirsa di rumah nih Kang agar lebih mencintai dunia literasi Kang. Ya buat teman-teman semuanya khususnya di Sumedang ya. Sumedang dan sekitarnya. Di Sumedang dan sekitarnya ya teman-teman sering-sering lah baca buku gitu ya. Sering-sering baca buku. Kalau misalkan bukunya kurang bisa ada di Panti Baca Ceria. Kalau bukunya kurang bisa datang ke Panti Baca Ceria ya, sambil ngopi. Sambil ngopi. Oke, terima kasih Kang Ipul, sangat luar biasa sekali hari ini kita dapat berjumpa setelah bertahun-tahun. Kita hanya melihat di medsos misalkan, oh tahun kemarin ya sempat ketemu ya waktu di yang dulu Panti Baca Ceria yang dulu di Sawala. Oh iya di Sawala ya. Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih lah. Nah sekali lagi hatur nuhun Kang Ipul, sehat selalu untuk Kang Ipul dan reng-rengan di Panti Baca Ceria. Mudah-mudahan segala rencananya, acaranya berjalan dengan lancar Kang. Oke, pemirsa Bar TV, itu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan literasi. Jadi kata Kang Ipul, terus-teruslah, rajin-rajinlah membaca Kang ya. Karena di situ akan banyak sekali manfaatnya. Minimal kita tidak tertipu, tidak terkena hoak. Dan itu tentu saja akan mempersulit diri sendiri ya kalau misalkan kita terjebak dalam isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.